warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. Good morning everybody. How are you today? Okay, now we will continue our lesson. Last week we have studied about narrative text. So today we have to study about analytical exposition text. Okay, jadi hari ini kita akan belajar mengenai text analytical exposition. What is it? I will explain to you. Okay, perhatikan. Analytical exposition text. Number one, the definition. An analytical exposition text evaluates a topic critically but focuses only one side of an argument. Next, the purpose. The purpose of exposition text is to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Next, the generic structure. The generic structure of analytical exposition is number one, a title, next, introduction or thesis, three, support the whole viewpoint or body or argument, and the last, conclusion. Okay, I will review one by one. Number one is definition. Definition itu arti atau pengertian dari analytical exposition text. An analytical exposition text, sebuah analisis eksposisi teks, evaluates a topic, mengevaluasi sebuah topik atau isu critically, secara kritis, but focus only one side of an argument. Tapi fokus hanya pada satu sisi dari sebuah isu atau argumen. Jadi analytical exposition itu adalah mengevaluasi atau mengkritik sebuah topik dalam hanya satu argumen saja, dari satu sisi. Next, the purpose. The purpose itu artinya adalah fungsi atau tujuan dari analytical exposition text. Fungsinya adalah the purpose of exposition text. Fungsi dari exposition text is to persuade, adalah untuk meyakinkan your audience, audiensmu atau pendengarmu, to look at an issue, untuk tertarik pada isu atau topik yang sedang kau jelaskan. Jadi tujuan dari analytical exposition itu adalah untuk meyakinkan pendengar atau audiensmu tentang apa yang akan kau bahas. Dan isinya itu adalah argumen berdasarkan sebuah sumber yang valid. Next, generic structure. Generic structure-nya ada 4. Yang pertama adalah title. Title ini dalam bahasa Indonesianya adalah judul. Oke, title adalah judul. Jadi apa yang mau kau angkat? Contohnya, apa sih keuntungan dari sarapan? Nah, apa untungnya sarapan? Apa untungnya exercise atau berolahraga? Next, introduction or thesis. Di bagian ini kau memperkenalkan. Introduction in Indonesian adalah perkenalan, ya kan? Introduction myself, memperkenalkan diri sendiri. Jadi kalau introduction di bagian di bab analytical exposition itu yang dijelaskan pertama kau antarkan dulu apa yang isu yang akan kau bahas. Contohnya tadi bahaya merokok. Buat dulu pengantarnya sekitar 1 atau 2 kalimat. Ya, merokok adalah salah satu kegiatan yang disukai banyak orang, khususnya laki-laki di seluruh dunia. For example, just it. Cukup 1 atau 2 kalimat. Jadi di introduction ini nggak perlu panjang-panjang, nak. Hanya 1 atau 2 kalimat. Terus yang kedua, support the viewpoint. Support the viewpoint. Ini poin pendukungnya atau
sesuai dengan argumen. Jadi di bagian ini kau jelaskan alasan-alasannya. Alasan kenapa merokok itu berbahaya. Tapi harus disertai dengan sumber yang valid. Tidak bisa hanya opinimu saja. Harus ada data ilmiahnya. Apakah contoh kalau di rokok itu zat apa yang terkandung di situ yang bisa membahayakan, atau apakah resikonya dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi di sini nggak boleh hanya alasan kita sendiri. Harus ada sumber atau alasan yang valid yang bisa membenarkan bahwa topik yang kau angkat itu memang benar-benar valid. So far understand? Mengerti? Next, the last one is conclusion. Conclusion itu adalah kesimpulan. Ya. Ini kesimpulan. Kesimpulan ini bisa juga disebut dengan reiteration. Isinya bisa berupa saran atau bisa juga hasil simpulan dari apa yang harus dilakukan si pendengar atau yang tidak boleh dilakukan si pendengar setelah membaca atau mendengarkan topik yang tadi kau sudah bahas. Oke. Just it for analytical exposition. Hanya ini tentang analytical exposition. So I will read the example of analytical exposition. Jadi sekarang memang akan baca contoh dari analytical exposition. The title is The Importance of Sleep. Pentingnya tidur. Oke, perhatikan. Sleep plays a vital role in a good health and well-being throughout your life. Getting enough quality sleep at the right times can help protect your mental health, physical health, quality of life, and safety. Why is sleep so important? Kenapa tidur itu sangat penting? Sleep helps your brain work properly. While you're sleeping, your brain is preparing for the next day. It is forming new pathways to help you learn and remember information. Studies show that a good night's sleep improves learning. Whether you are learning math, how to play the piano, how to perfect your golf swing, or how to drive a car, sleep helps enhance your learning and problem-solving skills. Sleep also helps you pay attention, make decisions, and creative. Physical health often relates to quality sleep. It plays an important role in your physical health. For example, sleep is involved in healing and repair of your heart and blood vessels. Enjoying sleep deficiency is linked to increased risk of heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes, and stroke. Besides that, sleep also helps maintain a healthy balance of the hormones that make you feel hungry or full. When you don't get enough sleep, your level of brain gets up and your level of latent gas down. This makes you feel hungrier than when you're well rested. Oke, ini adalah contoh dari analytical exposition. Jadi untuk tugas atau latihan kalian adalah mensuruh selain memahami apa isi dari teks ini, coba dulu klasifikasi generic structure-nya. Yang mana dia title, yang mana introduction or thesis, yang mana body, and the conclusion, yang mana bagian conclusionnya. Nanti bisa kau tandai dengan pulpen atau pena yang mana itu bagiannya. So far understand? Yes. Ada yang mau ditanyakan? No. Okay, this is for your
This is for your homework ya. So I will check it in the next week. Jadi memperiksa ini di minggu depan. So this is for your homework. You can go it at home. Understand? Yes. Tugasnya mengulang adalah mengklasifikasi setiap genre struktur dari teks dan memahaminya, yang mana title, yang mana tesis, yang mana argumen, and the last conclusion. Okay, I think that's enough for today. Thank you so much for your attention and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.